dikasihi dalam Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, bersyukur buat pagi hari ini kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan di dalam ikatan koinonia yang sungguh-sungguh kami menikmati belas kasihan Tuhan yang semakin dalam hidup kami. Dan bila saat ini kami merenungkan firman-Mu, Engkau berbicara bagi kami semua umat Tuhan, sehingga mendapatkan berkat yang semakin menguatkan dan meneguhkan iman kami untuk terus-menerus berpengharapan dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di doa kami siapkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Bersyukur buat kesempatan yang baik pada saat ini kita bisa kembali bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya ini adalah anugerah Allah kalau kita masih hidup sampai saat ini, adalah membuktikan betapa belas kasihan Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kita semua. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kali ini saya mau berbicara tentang kekhawatiran. Kita buka sama-sama dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan buat kita semua. Hal kekhawatiran, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik sesungguhnya ketika kita berbicara tentang kekhawatiran. Saudara tahu bahwa dosa yang disinggung oleh Tuhan Yesus Kristus dengan pemaparan dan penjelasan yang begitu panjang adalah ketika dia menyinggung tentang dosa kekhawatiran. Ketika kekhawatiran itu melanda begitu banyak orang, ini kemudian ditegaskan oleh Tuhan Yesus di dalam pengajarannya, di dalam khotbahnya, di dalam penyampaian-penyampaiannya untuk menguatkan banyak orang. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita tahu saat sekarang ini dunia tengah dihinggapi oleh rasa khawatir dan takut. Karena apa? Pandemi virus corona atau COVID-19 yang begitu luar biasa merebak secara cepat, semakin meluas ke berbagai lintas benua, lintas negara, dan khususnya di Indonesia saat ini dengan beberapa wilayah yang sudah masuk pandemi corona menjadi bagian yang mengkhawatirkan banyak orang, termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang mengklaim percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sementara kita tahu bagaimana masih ada perdebatan di kalangan para elit politik, para eksekutif dan yudikatif di dalam menyikapi COVID-19 ini. Dan ada kesan saling menyudutkan sehingga membuat semakin bingung banyak masyarakat di negeri ini. Berbagai penjelasan medis yang dipaparkan melalui berbagai media juga masih simpang siur, sehingga tidak menyelesaikan masalah, tapi justru menambah rasa kekhawatiran dari berbagai kalangan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan tentang kekhawatiran ini, saudara, bahwa satu syarat saja agar hidup kita mendapatkan pemeliharaan oleh Allah secara ajaib, ya, bagi hidup kita, dan syarat itu tidak membutuhkan, bukanlah merupakan sebuah kata kerja, tapi dikatakan di sana adalah jangan kamu khawatir. Wow, luar biasa, saudara. Jangan kamu khawatir. Itu bukanlah didapatkan dengan jerih payah, didapatkan dengan sebuah kerja, dengan sebuah biaya yang besar, tidak. Tapi sesungguhnya memiliki makna yang sangat luar biasa. Artinya saya mau katakan bahwa jangan kamu khawatir bukanlah sebuah jerih lelah dari setiap kita manusia. Tetapi jika perintah Allah ini tidak kita hargai, maka akan membuat kita hidup berdarah-darah, hidup keterpurukan, hidup mengalami berbagai luar biasa himpitan, saudaraku yang biasa Tuhan. Sehingga perintah Allah tentang jangan kamu khawatir itu tidak boleh kita sepelekan dalam hidup ini. Apalagi dalam situasi seperti sekarang, menyikapi keadaan-keadaan seperti sekarang ini, mari kita perhatikan baik-baik apa yang disampaikan oleh Tuhan bagi kita semua hari ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan jangan kamu khawatir akan hidupmu. Begitu luar biasa kata-kata Tuhan
yang disampaikan bagi kita hari ini, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Artinya apa? Sesungguhnya kita perlu memperhatikan di sana ada kata mu yang menunjuk kepada sebuah personalitas. Artinya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, hal kekhawatiran itu Allah sangat mengetahui dari setiap kita secara personil. Perhatian Tuhan kepada manusia itu sangat bersifat personil, artinya pribadi lepas pribadi. Ya, kamu dan saya, gitu, lo dan gua, itu sama. Perhatiannya sama semua orang. Allah tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, tapi Allah betul-betul memiliki perhatian kepada semua orang dengan kualitas yang sama. Sehingga kita tidak perlu membanding-bandingkan sebenarnya kehidupan kita dengan orang lain, ya. Kemudian menimbulkan sebuah iri dengki dan sebagainya, dan kemudian kita berkata, Tuhan, aku nggak kuat seperti yang lain, aku nggak bisa seperti yang lain. Allah tahu persis apa yang menjadi pergumulan hidup kita, saudara. Sehingga dikatakan jangan khawatir akan hidupmu. Artinya betapa penting sekali untuk kita tidak memiliki kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Allah tahu persis apa yang menjadi kebutuhanmu. Allah tahu persis pergumulanmu. Allah tahu persis apa yang menjadi bagian untuk ditolongnya dalam hidup kita masing-masing. Ini hal yang luar biasa bagi hidup kita. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak orang yang kemudian menjadi khawatir karena mengabaikan akan perintah Tuhan ini dalam hidup kita. Nah, bagaimana persoalannya sekarang agar kita tidak perlu menjadi khawatir dalam hidup kita? Kalau kita berbicara tentang khawatir dalam hidup ini berbicara tentang kelangsungan hidup, ya kan? Kelangsungan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, gitu. Dan kita harus tahu bahwa kelangsungan hidup kita itu ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kemudian hidupmu juga sedang berbicara tentang kenyamanan kita sendiri, gitu. Situasi-situasi sekarang yang dirasa sangat tidak menyamankan buat kita, sangat tidak aman buat kita karena ancaman pandemi corona ini, maka Tuhan sedang berkata kepada kita, sesungguhnya akulah yang menjagamu, yang melindungimu, yang menjamin hidupmu, sehingga tidak perlu khawatir akan hal semua itu. Bagaimana supaya kemudian kita sebagai orang Kristen betul-betul terbebaskan dari hidup yang penuh dengan kekhawatiran itu, saudara? Yang pertama saya katakan bahwa mari kita perhatikan, ada firman Tuhan berkata, perhatikanlah burung-burung di udara, atau ayat 20 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saya berpikir di sini adalah sedang berbicara dalam konteks pemeliharaan Tuhan. Kita tidak perlu menjadi khawatir ketika kita memandang burung-burung di udara yang mereka tidak berbuat apapun, tapi jaminan Tuhan nyata atas mereka. Apalagi saudara dan saya sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus, yang diistimewakan oleh kuasa darah Yesus, Allah pasti memberikan jaminan dan perlindungan buat kita. Jaminan perlindungan dan pemeliharaan Allah ini, ketika kita fokus merenungkan semuanya itu, akan mendorong kita untuk tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Lebih dari cukup pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Apapun kondisinya yang tengah berlangsung di tengah-tengah hidup kita saat ini, ketahuilah bahwa Allah tidak pernah mengabaikan pemeliharaan dalam hidup kita. Amin, saudara. Maka ketika kita fokus dengan pemeliharaan Tuhan, kita yakin akan pemeliharaan Allah, inilah yang sebenarnya membuat setiap kita tidak lagi dikuasai oleh kekhawatiran itu. Tapi kita mampu untuk terus berjalan dalam keyakinan bahwa Tuhan menjamin kehidupan kita. Jangan kamu khawatir akan hidup kita. Dengan cara bagaimana? Perhatikan burung-burung di udara yang tidak jauh lebih berharga dari kita, diperliharakan oleh Tuhan. Apalagi kita sebagai anggota kerajaan Allah, pewaris-pewaris kerajaan Allah, dipeliharakan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ayatnya yang ke-33 itu berkata kepada kita begini, lompat saja sampai sana, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah cari dahulu kerajaan Allah. Artinya prioritas dalam hidup ini sesungguhnya kepada perkara-perkara kegagalan.
Jangan kita mau ditipu oleh dunia ini sehingga terfokus kepada perkara-perkara kekinian. Penyakit atau virus corona yang menyebar saat ini adalah hal yang bersifat kekinian. Dia tidak akan mampu mencelakakan hidup anak-anak Tuhan dalam kekekalan. Orientasi kepada kekekalan membuat kita tidak perlu khawatir dan takut menghadapi situasi kondisi seperti apapun sekarang ini. Kelangsungan hidup kita ada dalam genggaman tangan Tuhan, tadi saya katakan. Berikan ruang kepada Allah untuk memperpanjang atau untuk memperpendek sesuai dengan kapasitasnya. Karena semua yang berlangsung, yang diizinkan oleh Tuhan adalah sebuah kebaikan untuk hidup kita. Sehingga kita tidak perlu lagi berorientasi kepada masa-masa kekinian, kebutuhan-kebutuhan secara duniawi dan sebagainya. Tidak perlu. Mari kita orientasikan segala sesuatunya kepada perkara-perkara kekekalan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mulai hari ini, mari kita bangun kehidupan yang bukan lagi berfokus kepada perkara-perkara duniawi, perkara-perkara kekinian, apapun yang berlangsung saat ini. Mari kita fokuskan tetap kepada Allah. Orientasinya adalah kepada Allah. Fokuskan kepada masa kekekalan. Tidak peduli kondisi seperti apapun sekarang. Mari kita mulai berdoa. Mulai kita sukai firman Tuhan. Mulai kita bangun hubungan yang dekat dengan Allah. Maka jaminan Tuhan menjadi bagian yang membebaskan hidup kita saat ini dari segala bentuk kekhawatiran apapun itu. Kiranya Tuhan terus menguatkan kita dan menolong kita dan meneguhkan iman kita untuk terus berpengharapan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih, bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan bagi kami bahwa Engkaulah jaminan, Engkaulah pemelihara atas hidup kami. Hidup kami ada dalam genggaman tangan Tuhan. Sehingga kami tidak perlu lagi khawatir akan hidup ini. Apapun kondisi yang berlangsung saat sekarang ini, kami percaya bahwa jaminan Tuhan menjadi bagian yang lebih penting dari segalanya. Sehingga hidup kami tidak perlu lagi menjadi khawatir. Kami terus berdoa menyerahkan untuk bangsa ini ya Tuhan. Berkati bangsa ini. Berkati pemerintahan sekarang ini dengan berbagai elemen terkait untuk bisa bekerja bersama-sama. Diberikan hikmat oleh Tuhan, kuasa oleh Allah untuk melakukan terobosan-terobosan dalam menangani COVID-19 sehingga menyebabkan seluruh masyarakat negeri ini menikmati kedamaian pertolongan yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak di doa kami. Kami mengucap syukur karena di dalam Tuhan hidup kami tidak lagi khawatir. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.